Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, para jemaah pengajian Masjid Mutiara yang sangat semuhara, ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, berikan jatah usia dan menyempurnakan rezeki kita sebagaimana janji yang telah Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah seorang hamba dihidupkan di dunia ini melainkan pasti Allah akan menggenapkan rezekinya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, tidak ada seorang pun yang meninggal melainkan Allah telah cukupkan seluruh haknya di dunia, melainkan Allah telah berikan seluruhnya apa yang menjadi rezekinya menjalani kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan dan anugerah limpahan yang begitu besar dan banyak ini, patutnya kita menyadari bahwa seluruhnya datang dari Allah. Ketika orang-orang salih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengeluh-elukan dengan ungkapan hadza min fadli rabbi, ini tidak lain, ini tidak bukan, seluruhnya yang datang kepada diriku adalah fadlun min rabbi, merupakan fadilah, keutamaan yang Allah anugerahkan untuk kami. Dan itu pun yang harus senantiasa kita sematkan dalam apapun pencapaian yang telah kita dapatkan, agar tidak menjadi seorang yang tamak dan rakus, menganggap seluruh kesuksesan yang didapat dan diulang di dunia ini seluruhnya dari kehebatan dan juga kemampuan pribadi yang akan membawa terhadap kerugian dan kemalangan yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan seorang Haman, seorang Qarun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kejeniusan, memberikan kehebatan dalam keilmuan, dan mereka menganggap seluruhnya datang min ladayya, dari tanganku, dari kehebatanku. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun beserta seluruh apa yang telah ia miliki di dunia. Allah hancurkan singgasana Haman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gampang saja menghancurkan segala sesuatu yang sudah menjadi kehendaknya. Maka dari itu, sadarlah diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki dan menyempurnakannya kepada kita. Lantas kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan seluruh potensi kenikmatan itu adalah menjadi sarana dan wasilah untuk dapat mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, untuk menurun dan mengundang rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat ini kita akan sama-sama baca terlebih dahulu sebelum masuk pada materi surat Al-Ma'arij, melanjutkan hancak makro yang kemarin yang terakhir. Al-Ma'arij itu adalah surat nomor ke-70 di halaman 568. Bagi yang sempat untuk membaca, maka baca, ataupun kalau tidak bisa mendengarkan. Baik Bapak-bapak sekalian, 568 kita akan baca diawali dengan isti'adzah dan juga basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin للكافرين ليس له دافع من الله
فيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي
sekalian, hati-hati dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Kita harus sesuaikan dengan hak dan porsinya, dan kita harus membaca. Salah satunya di sini ada mim kecilnya apa ya, sa'ilum. Nah di situ pembacaannya harus berubah menjadi huruf mim, dan tidak sekedar dibaca m saja sa'ilum, tapi harus digunakan atau ditahan dengan tempo beberapa ketukan. Sa'ilum bi. Nah itu salah satu cara untuk membaca Al-Quran dengan benar. Bi'adzabin, ini pun sama, huruf ba yang bertanwin ini tidak lantas dibaca jelas dengan bunyi n bi'adzabin, tapi langsung masuk ke dalam huruf yang selanjutnya, dilebur menjadi idgham bigun. Nah, ditahan dengan tempo 2 sampai 3 ketukan. Bi'adzabin waqi'. Selanjutnya huruf ain di ujung itu harus terdengar dengan jelas walaupun dia disukunkan atau dimatikan. Jangan sampai kita merubah menjadi huruf hamzah. Bi'adzabin waqi'. Kata kira harus masuk ke pertengahan tenggorokan. Lil kafirina, hati-hati dalam mengucapkan huruf fa, jangan sampai terbawa dialek yang biasa kita baca ya, orang Sunda biasanya pek. Lil kafirina, itu harus mode dialektikanya sudah jadi mode Arab Saudi gitu. Sundanya disimpan dulu. Lil kafirina laisa, lai bukan lai, laisa. Nah biasanya tuh salah di kampung-kampung tuh kan, au, harusnya dibaca wow, au ataupun ya sukun dibaca ai, tidak ai, laisa. Ini salah ya, harusnya laisa. Iya, lahu dafi', sama, ini pun dengan menggunakan ain. Kenapa sih harus tertib seperti ini? Ya, jangankan baca Quran Pak yang kalam ilahi. Kita kalau misalkan menjadi protokoler pembacaan, misalkan dalam upacara saja bacanya harus betul. Membacakan Pancasila saja bukan hanya ungkapan yang jelas, tapi harus dengan intonasi yang mantap. Kan seperti itu. Itu bacaan-bacaan yang bersifat wajibnya dunia, apalagi ini wajib akhirat ya. Dalam arti ini adalah kalam ilahi yang kita harus sama-sama menguatkan diri kita agar membacanya dengan sempurna. Baik bapak-bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita pada subuh kali ini. Saya akan membawa beberapa poin atau indikator yang menjadikan seseorang itu menjadi lalai terhadap agama, lalai terhadap tuntutan-tuntutan syariat Islam, lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari ayat ketiga dari surat Al-Mu'minun. Kalau kita perhatikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala salatihim khashi'un. Nah, di selanjutnya walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang mukmin yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mampu untuk meninggalkan segala bentuk al-lagha. Al-lagha itu adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat, Pak. Tidak memberikan keuntungan bagi dirinya, sesuatu yang hampa dari amal saleh, sesuatu yang hilang dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sebutkan yang dimaksud cakupan dari al-lagha atau laghun, sesuatu yang sia-sia ini, sesuatu yang melalaikan ini, itu adalah berupa tindakan dan juga perkataan. Kedua-duanya harus kita jauhi, kedua-duanya harus kita upayakan untuk hindari. Maka dari itu para ulama kita menyusun apa saja yang menjadi sumber kelalaian seseorang sehingga dia mampu menjauhkan dirinya dari sifat lagha ini. Nah, yang pertama jamaah sekalian yang harus kita ingat-ingat bahwasanya seseorang itu akan terjerumus terhadap kelalaian. Dia akan nikmat dalam melakukan sesuatu yang tidak memberikan kebermanfaatan ketika dia ingin terus-menerus rehat dan istirahat. Inginnya teh santuy kalau bahasa sekarang mah. Inginnya teh leha-leha, inginnya teh bersantai-santai saja dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal kita tahu bahwasanya salah satu sifat orang-orang yang salih Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surat As-Sajdah ayat ke-16, Bapak-bapak sekalian. Apa yang diungkap di situ? Orang-orang yang salih adalah orang-orang yang tatajafa junubuhum. Jafa itu menjauhkan. Orang-orang yang dia itu mampu menjauhkan apanya? Junubuhum, lambung-lambungnya. Maksudnya perut. Atau dimanai juga dengan badannya. Anil madaji' dari tempat tidur. Orang-orang yang mampu menahan dirinya agar tidak selalu dekat-dekat dengan tempat pembaringan, dalam arti untuk beristirahat. Orang-orang yang senantiasa menjauhkan lambungnya untuk apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dilanjutkan di situ untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih spesifiknya lagi, para ulama tafsir menyebutkan untuk banyak-banyak melaksanakan sholat. Yad'una rabbahum, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut, khauf wa tama'an, dan penuh rasa keberharapan. Makanya tidak ada dalam kamu seorang yang saleh. Kita seharusnya senantiasa hobinya terbahan. Hobinya sedikit-sedikit guguleran, hobinya berleha-leha, tidak mengambil kesempatan untuk menjadikan waktu yang kita miliki menjadi amal saleh. Para ulama sebutkan jemaah sekalian, bahwasanya ketika seseorang dia takut, maka ada dampak yang dia dapatkan. Apa itu? Stimulus yang dia dapatkan itu adalah spirit dan kekuatan. Kok bisa seperti itu? Kalau orang takut dia punya kekuatan. Iya, betul Pak. Ketika seseorang dia takut terhadap satu objek A, maka dia akan coba untuk menguatkan diri, berlari dari objek itu, menjauh dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Bapak-bapak sekalian, kalau misalkan kita merasa takut dengan harimau, ku anjing mah teu sadayana sieun nya, ku harimau mah sigana mah tangtos sadaya. Maka tiba-tiba tubuh kita itu akan menstimulus dengan otomatis, menjadi ada kekuatan, menjadi ada upaya untuk kita pergi dari objek yang kita takut itu. Anu tadina istilahna lumpat we sesah, tapi pamitos berhadapan dengan sesuatu hal yang dia takuti, dia pasti akan bisa lari. Kemarin sempat viral ya, saya lihat di medsos, sekelompok orang itu datang ke rumah sakit Pak, membawa seorang pasien, saudaranya yang sedang sakit. Rombongan samobileun aya 10 jalmi mah. Terekam oleh CCTV kamar yang ada di UGD. Ketika sudah dibaringkan, perawat datang baru urus-urus mungkin mau diinfus, tiba-tiba ada seorang kerabat yang dia menyenggol tabung oksigen. Tabungnya sampai jatuh, selangnya copot, ngajeos Pak. Disangkanya mungkin takut meledak Pak, disangkanya sampai tabung gas gitu ya. Akhirnya itu orang-orang yang ada di UGD lari terbirit-birit, bahkan pasiennya yang sedang tadinya udah namanya sakit lompat terbirit-birit semuanya, termasuk apa? Yang lucu apa? Yang lucu itu perawat ikut lari. Ya Allah, beduk sampai ada yang nabrak pintu, jeduk gitu. Eta teh kunaon? Biasa gitu karena menstimulus dari rasa takut yang dia dapatkan, menjadi ada upaya, menjadi ada tenaga, menjadi ada kekuatan dan spirit, lompatan sana. Begitulah yang terjadi Bapak-bapak sekalian. Seseorang ketika dia takut terhadap sesuatu, maka dia akan besar lagi spiritnya. Sama dengan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa takut dengan siksa Allah, kita merasa takut dengan azab yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang ghafil, yang lagho, yang mereka senantiasa lalai. Kita takut terhadap itu, harusnya itu menstimulus diri kita menjadi kekuatan agar kita mampu untuk benar-benar menghindari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah ada kekuatan itu dalam tubuh kita? Walaupun rumusnya luar biasa Pak. Kalau takutnya di luar dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menjauh. Tapi kalau benar-benar takut kepada Allah, kita pasti akan mendekat kepada
dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin ada orang-orang yang hakikatnya dia takut kepada Allah melantas dia menjauh dari Allah seperti takutnya dari sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Kebalikannya, ketika kita takut kepada Allah, kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sedikit saja menjauh dari Allah, maka banyak sekali konsekuensi yang akan kita dapatkan selanjutnya. Di sini sebutkan yad'una rabbahum. Mereka itu sibuk untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dalam melaksanakan doanya, salatnya, qiyamnya, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'a, dan dilanjutkan diiringi disisipi dengan rasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebutkan jamaah sekalian, menggambarkan bahwasanya dunia itu adalah darul amal. Dunia yang sedang kita lakoni ini, yang kita hidup di dalamnya itu adalah darul amal, tempatnya bekerja. Sanes tempat mendulang kebahagiaan yang hakiki, bukan. Ada kebahagiaan, ada kesenangan, ya, ada sesuatu yang membuat diri kita menjadi riang, tapi itu bersifat sementara dan hanya sedikit saja. Kalau dibandingkan dengan kesenangan yang Allah siapkan di akhirat, makanya disebut darul amal, tempatnya bobolokot, cacapean, tempatnya kita benar-benar ya mengeluarkan keringat kita, membanting tulang kita untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Di dunia. Wal akhiratu, dan akhirat itu adalah darul jaza, tempatnya balasan, tempatnya memanen. Bagaikan seorang petani yang dia itu memiliki lahan, yang dia ketika bisa memfungsikan dan memanfaatkan lahan itu dengan baik, dia tanami dengan tanaman-tanaman yang baik, maka dia pun yakin pada satu saat nanti tanaman itu ada bertumbuh dan berkembang, membuahkan hasil yang baik untuk dirinya. Bagaikan kita di dunia, tong jadi petani-petani yang lalai, jangan menjadi petani-petani yang malas untuk menanam, karena tidak akan ada apapun sesuatu yang akan kita tuai nanti. Sarang deui nunamina nanam apa? Hasilnya itu sesuai apa yang kita tanam. Lamun nanam cabai moal keluar tomat. Begitupun ketika kita menanam sesuatu di dunia ini dengan kebaikan, tidak mungkin nanti akhirnya itu menjadi sesuatu yang buruk. Namun sebaliknya, jangan juga kita merasa santai saja sehingga penting aya kebon orang pelakan, melakannya jukut, Pak. Apakah itu akan memberikan manfaat untuk dirinya? Tidak. Jangankan ditanam, petani ketika melihat kebunnya penuh dengan rerumputan yang membuat buruk tanamannya, dia pasti akan cabut, Pak, satu persatu. Begitupun kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita lihat kebun kita, ladang amal kita, ternyata banyak nih parasit-parasit yang mengganggu terhadap tanaman-tanaman kita. Cabutan, Pak, cabutan satu-satu. Dan cara mencabut itu dengan ikhlas. Imam Al-Jurjani rahimahullah, beliau pakar ahli bahasa, Pak, menyebutkan bahwasanya ikhlas itu adalah memurnikan sesuatu dari yang kotor, Pak. Memurnikan sesuatu dari sesuatu yang keruh, itu adalah upaya untuk mengikhlaskan sesuatu. Awalnya air itu bersih seperti ini. Ini tidak disebut dengan ikhlas. Bersihnya itu bukan ikhlas. Yang ikhlas itu ketika air yang bersih ini tercampuri oleh sesuatu yang lain sehingga merubah unsurnya, dan kita mencoba untuk memfilter lagi, menjadikan yang keruh itu menjadi bersih lagi, menjadi bening lagi, menjadi sehat lagi, meninggalkan unsur-unsur yang jeleknya, maka itu adalah upaya untuk mengikhlaskan. Maka ikhlas itu berat. Berbeda dengan kata sofi. Nah, kalau air yang awalnya bersih dan tidak terkontaminasi itu disebut sofi. Tapi kalau ikhlas itu perlu dorongan, perlu upaya. Bagaikan seseorang diminta untuk membersihkan kaca yang dia itu pasti tidak akan mungkin tidak terhinggapi oleh debu setiap saat. Maka kapan kita harus membersihkannya? Setiap waktu. Dan itu akan berulang terus-menerus. Para jamaah sekalian, maka jadilah petani-petani yang benar-benar memanfaatkan dan memfungsikan ladang-ladang amalannya itu untuk menanami sesuatu yang baik. Para jamaah sekalian,
Kemudian selanjutnya, sebab kelalaian yang kedua, di sini disebutkan bahwasanya seseorang dia itu akan masuk dalam kelalaian apabila terlalu berlebihan dalam bersemangat mencari kelezatan dunia. Ketika seseorang berlebihan untuk mencari kelezatan dunia dan itu adalah patokan kesenangannya, lamun can lezat di dunia mah moal beres gitu. Pokoknya mah untuk mendapatkan sesuatu kelezatan yang bersifat duniawi saja. Dan dengan hal itu tentunya waktunya itu akan dihabiskan, porsinya itu akan habis untuk kehidupan duniawinya dan meninggalkan kehidupan akhiratnya. Itu adalah salah satu sumber kelalaian. Ada seorang ulama tasawuf ya. Beliau memberikan satu analogi yang lumayan bagus ya. Seorang nelayan yang pergi untuk mencari ikan pada setiap waktu dan setiap harinya menjadi rutinitasnya, itu tidak akan mendapatkan hasil dari tangkapan yang banyak apabila dia terhipnotis oleh indahnya lautan. Berbeda dengan turis dan wisatawan. Kalau teh bade naon? Karena itu yang dicari untuk menikmati keindahan alam. Tapi seorang nelayan ketika dia pergi di waktu malamnya ya, ke tengah lautan, ke lautan sana, dan dia terhipnotis oleh indahnya lautan, mual bakal dapat ikan, Pak. Karena waktunya itu akan tergerus dan dihabiskan untuk menikmati keindahan alamnya saja. Aduh, beri saya Pak, ngemplang China gitu. Biru warnanya sampai ke hijau-hijauan, luar biasa, ada tumbuhan, ada tanaman, ada karang, segala macam melengkapi keindahan itu. Kapan dia akan mendapatkan tangkapannya kalau seperti itu? Bagaikan kita hidup di dunia ini, kita itu memiliki misi yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika hidup di dunia, dihipnotis oleh keindahan dunia. Mana kita? Habis waktu kita, Pak. Kalau kita tidak benar-benar mengingat apa sih tujuan kita untuk datang ke dunia ini, apa tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Seseorang ketika ingin mendapatkan permata yang indah di dasar lautan tertutup oleh karang yang begitu kuat dan rapat, ketika dia turun, dia tahu dan sadar, Pak, dia memiliki keterbatasan. Tidak mungkin dia bisa berenang lama-lama dalam air tanpa alat bantu misalnya. Akhirnya dia lengkapi dengan oksigen. Dan oksigen itu tentunya dia sadar berbatas pula. Ketika masuk ke dalam dasar laut, ternyata dasar lautnya indah banget ya. Banyak ikan yang berwarna-warni, terumbu karang yang bergelombang, memberikan dan menghipnotis semua pandangan matanya. Sehingga dia lupa dan lalai untuk mencari mutiara yang tertanam dalam lautan itu. Tiba-tiba Pak, oksigennya habis, waktunya habis, mau gimana? Begitulah kehidupan kita di dunia. Ketika kita terhipnotis dan terbius, ya, tersengat oleh sengatan dunia, maka itu akan melupakan dan melunakkan seluruhnya, termasuk proyek kita untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bapak-bapak sekalian, bagi seorang mukmin, ad-dunya sijinul mu'min, dunia itu bagaikan penjara. Wal akhirah, dan akhirat itu merupakan al-jannah lil kafir. Bagi orang kafir itu, dunia yang kita tempati itu merupakan surga. Apa maknanya jemaah sekalian? Seseorang ketika dikungkung dalam ruangan, tersekap dia, bagaikan seseorang yang terpenjara dan terbuai, maka dia tidak bisa bergerak dengan seleluasanya. Dia tidak bisa melakukan dengan seenaknya. Seluruh gerak-geriknya akan terbatasi. Begitu hidup kita di dunia. Sabarlah wes, tertahan oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita tidak hina. Masuk penjara ini bukan sesuatu yang hina dalam kacamata hadis ini. Maksudnya tertahan oleh aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Mau ini aduh atau kalau langkungan, atau kalau di batas. Kalau ke sini ingat, kita hidup bukan cuma di sini, tidak bisa seperti itu. Tapi orang-orang kafir, mereka melupakan hal itu. Orang-orang yang tidak mempercayai terhadap agama, mereka tidak melihat terhadap batasan-batasan dalam melaksanakan kehidupannya di dunia. Maka apapun dilakukan selama bisa dilakukan, tidak peduli mengenai halal dan haramnya.
Para jamaah sekalian, selanjutnya sesuatu hal yang mungkin membuat kita menjadi lalai itu ketika sudah mulai muncul dalam hati kita rasa mati terhadap dosa. Maksudnya tidak memiliki rasa lagi ketika seseorang itu melaksanakan sesuatu yang salah. Dia tidak merasa ilfil gitu ya. Ya tidak merasa malu, betul. Untuk melakukan dosa aja santai saja. Bahkan telah melakukannya pun bukannya malu, malah bangga. Ya luar biasa. Ada matinya nurani. Nah, ini adalah sumber kelalaian. Ini ada sebenarnya. Sekarang hati-hati bapak-bapak sekalian dalam memilah-milih bacaan. Kadang-kadang di Instagram saya juga suka baca quotes supaya, nah itu ada suatu quotes yang membuat saya pun mengelus dada gitu. Ditampilkan sesuatu keburukan. Di gambar itu melakukan satu kemaksiatan. Di situ ada apa istilahnya? Ada tulisan caption ya kalau bahasa Instagram itu. Captionnya apa? Lebih baik tidak munafik gitu, dibandingkan menampilkan sesuatu yang bagus padahal isinya bohong atau munafik gitu. Bangga dengan tidak menampilkan kemunafikan. Fotonya apakah kemaksiatan? Fotonya sesuatu yang buruk. Ini dari satu sisi kita masuk, oh ini sih benar, hidup mah jangan munafik. Jadi orang mah jangan munafik, ya betul. Tapi ketika seseorang ini menampilkan, ya ketika di fotonya, di gambarnya itu dia sedang berfoya-foya, dia sedang melakukan kemaksiatan, lagi minum-minum di klub segala macam, tulisannya hidup tuh gak usah munafik gitu. Emang benar hidup gak usah munafik. Tapi ketika seseorang terhadap dosa itu sebetulnya bukan antara jujur dan atau tidak jujur, antara munafik ataupun tidak munafik. Harusnya dosa itu ditutup rapat-rapat. Karena kita sendiri pun merasa itu malu, aib kita. Bukan sesuatu hal ketika kita menutupi dosa jadi orang munafik. Oh kamu munafik pisan, dosa boleh ditutup-tutup. Bukan itu, memang dosa itu harus ditutup dengan rapat. Tidak berkaitan dengan urusan dia munafik atau tidak. Bangga dengan tidak munafik, captionnya seperti itu, gambarnya dia sedang melakukan kemaksiatan. Ini seakan-akan penggiringan bahwasanya baiklah yang penting mah jujur, tidak munafik. Walaupun apa yang dilakukannya adalah buruk gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau dia sadari itu adalah keburukan, tapi lanjutkan dong dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat untuk bertobat apa Pak? Menutup keburukannya itu rapat-rapat, tidak diumbar-umbar lagi. Sesuatu hal yang mungkin kadang kita terasa, termasuk saya. Kalau kita sudah berkumpul dengan teman-teman lama, biasanya suka muncul di obrolan-obrolan nostalgia, intermezzo masa lalu. Kadang itu diobrolkan Pak jadi bahan ocolan. Punten dia. Dan kita pun sadar gitu, kadang-kadang gitu, oh mamanya bahulah sopan kieu. Ya dalam tataran hal yang tidak terlalu parah sih silahkan. Tapi ini ngobrol gitu. Hal yang seperti ini mengumbar aib sendiri, padahal Allah sudah tutupi aibnya selama itu. Tapi muncul seperti itu saja. Maka dari itu salah satu indikator adanya iman atau tidak dalam hati seorang manusia, apa Pak indikatornya? Yang pertama, ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, haka fi sadrika, ada rasa panas dalam hatinya Pak. Ketika melakukan kemaksiatan itu gelisah hatinya. Ketika melakukan keburukan itu tidak tenang rasanya. Itu patut disyukuri. Kenapa? Karena ada iman dalam hati kita. Ngasih sinyal tuh nggak bagus, makanya hatinya nggak tenang. Kebalikannya, sesuatu hal kebaikan itu akan membuat hati kita itu merasa ridho, tenang kalau udah melakukan kebaikan. Makanya tanda tanya ketika seseorang baca Quran tapi hatinya panas. Kuno dia. Apakah baca Quran jadi sesuatu yang salah, dosa? Tidak. Ada yang bermasalah dalam hatinya. Atau bisa lagi Pak, Ustaz dia perlu baca tapi hatinya panas ketika baca Quran. Kenapa? Qurannya nyindiran. Dalam nanti ngobrolkan tentang ayat-ayat, hati-hati jangan sampai seperti itu. Jadi hati ya Allah panas, gelisah gitu. Iya mah bagus kamu kasih sapatos gitu banyak. Seperti ada ungkapan Gus kalau tidak salah ya. Itu menyebutkan
Orang Iran itu banyak yang tidak mau baca Quran. Sedikit sekali yang bisa baca Quran lama-lama. Apalagi seorang ustaz yang sudah bisa bahasa Arab, dia baru baca Quran aja, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dia ngerasa disindir. Gitu. Karena dia tahu maknanya. Orang-orang, apakah kamu tahu orang-orang yang melalaikan agama? Gitu. Isi-isinya itu menyindir dirinya, jadi aduh daripada baca Quran kasih sindiran masih mending terus gitu aja. Iya salah. Nah itu ada ya sedikit ya. Dalam artian bapak-bapak sekalian, maka rasa sense ya dalam hati kita itu sangat mempengaruhi. Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan dalam hati seorang mukmin itu untuk dapat memfilter antara kebaikan dan keburukan. Apapun yang kita lakukan yang membawa terhadap ketenangan, insya Allah itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kita. Namun kebalikannya, ketika sesuatu itu menjadi gelisah, ketika kita lakukan itu membawa petaka dalam hati kita yang gusar, maka bisa dipastikan itu adalah sesuatu hal dari perbuatan dosa kita. Ustaz Anan At-Taqi pernah menyampaikan, kalau misalkan mau cek banyak dosa atau enggak, cara yang mudah dan sederhananya apa? Hafalkan Quran. Coba hafalkan Quran. Kalau misalkan dihafalkan lupa lagi, susah bisa, berarti tandanya mungkin kamu masih banyak dosa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menurunkan ilmu kepada orang-orang yang salih, orang-orang yang terhindar dari kemaksiatan. Bukan haknya dia untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu mendapatkan ketenangan, kelezatan dalam menghafalkan Al-Qur'an, itu melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana itu orang-orang misionaris yang hafal Quran? Mereka hafal hanya di mulut saja. Mereka hafal hanya tataran informasi dan ilmu, hanya sebatas ilmu saja, namun tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak ada rasa yang begitu menyentuh ketika membaca Al-Quran. Nah, makanya hati-hati, khususnya bapak-bapak sekalian, bahasa Sunda nama kedah ngararasakeun pami nuju baca surat Al-Fatihah. Khususnya itu. Salah satu bentuk ngararasakeun baca Al-Fatihah itu apa? Sesuai dengan bacaannya. Tasydidnya harus jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tidak ada tasydid. Itu ngararasakeun itu dibaca Quran. Apalagi yang paling sering apa, Pak? Ungkapan kata iyyaka na'budu wa iyyak. I-nya itu ditekan. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyak. Eta dengan rasakeun Al-Fatihah. Kenapa saya khususkan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Seseorang tidak sah sholatnya kalau Al-Fatihahnya nggak benar nih. Hati-hati. Makanya sampai-sampai ada ulama menyebutkan kalau kamu bermakmum kepada seorang imam yang baca Al-Fatihahnya salah, mufaraqah sholatnya. Mufaraqah dan apa? Berpisah. Walaupun dia dalam satu saf, niat dia belokkan. Sholat sendirian. Apakah boleh? Pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Saking apanya? Pentingnya nih baca Al-Fatihah. Sedikit saja Al-Fatihah saja, dirarasakin baca Al-Fatihah itu sesuai dengan kata perkataannya. Baik, seperti itu jamaah sekalian, sumber-sumber kelalaian yang baru dibahas itu 2. Nanti mungkin kita akan berlanjut, setidaknya ini ada 7 poin. Jadi sumber kelalaian seorang manusia yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari bersama-sama. Mudah Allah berikan taufiknya kepada kita agar kita mudah untuk meninggalkannya dan mudah untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi cukup dulu, dilanjutkan apabila ada yang menambahkan atau bertanya mengenai hal ini. Waktu itu terbantu, silakan. Silakan Bapak Haji Agus. Pak Iwan, cakap Pak Iwan. Cakap. Ya, baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Jumat yang berkah ini mudah-mudahan Allah berlimpahkan keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah dalam hati kita. Allah berikan ketenangan dalam kehidupan kita, dan Allah senantiasa tunjukkan jalan kepada kita mengenai kebaikan dan kebenaran. Itu adalah sesuatu hak yang benar, yang jelas, yang gamblang di pandangan kita, sehingga kita tidak tertipu terhadap senatan-senatan dunia. Amin. Allahumma alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك